Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap anak berusia 5 tahun yang jasadnya ditemukan di dalam tandon atau toren air. Pelaku pembunuhan ternyata adalah ayah tiri korban. Polisi berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap Aulia Ekayanti, bocah berusia 5 tahun yang jasadnya ditemukan dalam tandon atau toren air. Ternyata pelaku pembunuhan adalah ayah tiri korban. Pria berusia 25 tahun ini tega membunuh karena kesal korban dan ibunya kerap memarahi tersangka. Pada saat menegur pelaku ini, si korban menggunakan bahasa kasar, intinya, "Mana ibu saya? Kenapa tidak pulang sama-sama?" Karena merasa tersinggung, kemudian dalam kondisi mabuk. Tadi kita dalami, ternyata mabuk intisari ditambah obat keras, sejenis obat keras, sehingga tidak bisa menguasai emosinya. Kemudian dibawa ke lantai 3, di lantai 3 dimasukkan, dipegangi itunya kakinya, dipegangi kakinya kurang lebih selama 10 menit sampai tidak bergerak, baru dilepas. Sebelumnya, jasad Aulia Ekayanti ditemukan dalam toren atau tandon air setinggi 1 meter di lantai 3 rumah kontrakan yang terletak di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anak perempuan berusia 5 tahun itu sempat hilang pada Kamis 16 Juli malam. Keluarga Aulia berupaya mencarinya dan menemukan korban meninggal dalam toren dengan kondisi mengenaskan. Jenazah Aulia dimakamkan di TPU Pamuruyan yang tidak jauh dari rumah duka pada Sabtu 18 Juli pagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Ya, Polresta Bandung menetapkan Hamid Arifin sebagai tersangka pembunuhan Aulia Ekayanti, bocah 5 tahun yang ditemukan tewas di dalam tandon air. Apa yang sebenarnya menjadi motif dari Hamid Arifin ini? Sudah bergabung bersama kami ada Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam, selamat petang Mas. Pak Hendra, ayah tiri korban menjadi pelaku pembunuhannya. Apa motifnya sebenarnya? Tadi dikatakan ada sedikit cekcok begitu. Betul. Jadi pada awalnya kami tidak menduga bahwa pelakunya adalah ayah tirinya. Berdasarkan laporan awal adalah adanya penemuan mayat anak kecil di dalam toren. Sehingga kita melakukan olah TKP. Dari olah TKP kita melihat adanya kejanggalan sehingga korban kita otopsi. Hasil otopsi menunjukkan adanya air dalam paru-paru. Sehingga adanya kejanggalan ini, kemudian kami melakukan proses penyelidikan, olah TKP, dan juga memeriksa saksi. Dari hasil olah TKP ini dan kita sinkronkan dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, kami menyimpulkan bahwa ternyata ayah tirinya lah sebagai pelaku utamanya. Kemudian kami coba dalami mengapa sampai ayah tiri ini tega menghabisi anak tirinya. Betul. Jadi kami mendapat informasi di lapangan bahwa malam itu, Kamis malam, ayah tirinya ini seharusnya bekerja sama-sama sebagai pengamen di jalanan di daerah Kota Bandung. Ternyata pulang malam itu pulang sendiri tanpa disertai dengan ibu kandung dari korbannya. Sehingga pada saat tahu ayah tirinya pulang, si anak tiri ini kemudian menanyakan kepada bapak tirinya, kenapa tidak pulang sama ibu, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Karena mendengar kata-kata tidak pantas ini, kemudian terpiculah emosinya. Dan saat itu juga kondisi korban memang betul dalam kondisi pengaruh minuman keras dan juga minum obat keras juga. Dari itu muncul emosi, kemudian mengajak anak ini naik ke lantai 3. Di lantai 3 dimasukkan ke toren, dipegangi kakinya kurang lebih 10 menit, setelah tidak bergerak baru dilepas. Demikian Mas. Itu dibawa ke lantai 3, di atas itu dengan pemaksaan atau bagaimana cara mengajaknya ke atas, Pak? Iya, berdasarkan keterangan dari pelaku, diajak untuk naik ke lantai atas. Dengan cara kekerasan kah? Dihalui dengan kekerasan kah atau bagaimana? Atau dengan cara bujuk kayu? Ya, ini sedang kita dalami. Menurut pengakuan tersangka, hanya diajak seperti biasa gitu aja.
untuk pastinya rencana besok kami akan melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan ini. Yang jelas setelah kejadian tersebut pelaku pura-pura melaporkan kepada Polsek, anaknya hilang. Kemudian bersama-sama melakukan pencarian. Nah, saat pencarian ini si pelaku mengarahkan ke lantai 3 itu, ke toren ini. Ini salah satu bukti petunjuk yang menguatkan kita bahwa memang pelakunya adalah ayah tirinya. Nah, untuk apakah diajak dengan kekerasan atau tidak sedang kita dalami, dan untuk pastinya besok kita lakukan rekonstruksi. Demikian. Hubungan antar keluarga ini seperti apa sehari-harinya? Apakah memang sering terjadi adu mulut atau perkelahian seperti itu? Ya, memang betul. Keluarga ini, ibu kandung korban menikah dengan pelaku ini secara siri. Jadi sudah ada anak. Itu tempat kos-kosannya relatif sempit, sehingga memang sering terjadi anak kecil ini mengeluarkan kata-kata kasar. Ini kondisi ini mungkin terjadi karena anak ini sering diajak ngamen di jalan-jalanan, sehingga kata-kata itu menjadi bahasa sehari-hari. Demikian. Si anak ini ikut mengamen diajak oleh ayah tirinya begitu setiap hari? Ibunya, biasanya diajak oleh ibunya untuk melakukan mengamen di lokasi-lokasi. Ya mungkin juga sedang pada saat tertentu mungkin juga bersamaan di satu lokasi. Nah, itu kan pada saat malam kejadian itu sang anak ini mempertanyakan di mana ibunya, kenapa tidak pulang bersama. Pada saat itu ibunya kenapa tidak pulang bersama dengan ayah tirinya? Masih di luar, masih ada kegiatan, masih ada kerjaan di luar, belum sempat pulang. Belum sempat pulang. Jadi karena anak tersebut mengeluarkan kata-kata yang kasar, sehingga diajak ke atas untuk dihabisi. Demikian. Tapi sebelumnya jadi, sudah ada perencanaan nggak, Pak? Spontan. Sifatnya spontan. Ini berdasarkan keterangan dari pelaku itu. Spontan saat itu juga. Oke, jadi tadi seperti yang Bapak Hendra sampaikan, yang membuat polisi curiga adalah ketika si pelaku ini mengarahkan polisi untuk memeriksa ke atas. Iya, sama-sama mencari, kemudian mencarinya ke bagian atas, bukan ke tetangga, ke kiri kanan, atau tetapi ke atas. Ini salah satu indikasi bahwa si pelaku ini atau ayah tiri ini sebelum ditetapkan menjadi tersangka, kemungkinan besar tahu apa yang terjadi dengan anaknya ini. Demikian. Jadi ketika diarahkan ke atas, pada saat itulah polisi menemukan jenazah dari almarhum Aulia. Ya, demikian. Untuk jerat hukumannya seperti apa, Pak Hendra, yang dikenakan kepada pelaku? Iya, kami menerapkan pasal perlindungan anak, pasal 80 dan juga pasal 338 KUHP, di mana ancamannya pidana 15 tahun. Demikian. 15. Baik. Terima kasih Pak Hendra sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.